Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Ali Imran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albabi. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok ilmu Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mendapatkan ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-7 ini, kita bisa membaginya dalam beberapa jumlah, apakah itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kita mulai yang pertama adalah Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Tentu kita memahami bahwa ini adalah merupakan susunan jumlah ismiyah. Kalimat yang tersusun diawali dengan isim atau kata benda. Kalau kita perhatikan dan kita ingat kembali, maka ketika kita membicarakan tentang jumlah ismiyah, maka yang terfikir di kita ada dua komponen utama. Yang pertama adalah mubtada sebagai sebuah awalan, dan yang berikutnya adalah khobar sebagai mutimul jumlah atau menyempurnakan jumlah itu sehingga bisa dipahami. Dan di sini terlihat, kalau kita perhatikan, maka di sini huwa yang diterjemahkan dia, Allah Ta'ala, merupakan mubtada, ya, dia sebuah awalan. Ciri mubtada biasanya adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Huwa tentu ini adalah isim dhamir yang kita tahu dia adalah isim yang ma'rifat tertentu. Sehingga huwa di sini dia, Allah Ta'ala, merupakan mubtada. Sedangkan alladzi tentu kita ingat ini adalah isim mausul, ya, isim mausul yang tentu saja dia membutuhkan silah mausul atau anak kalimatnya. Karena alladzi yang kita terjemahkan yang, tentu kita tidak bisa memahami sebelum kemudian ada anak kalimat yang menjelaskan apa yang dimaksud alladzi yang ini. Dan alladzi kedudukannya sebagai khobar, ya, karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka kita berbicara tentang mubtada dan khobar. Mubtadanya huwa, khobarnya alladzi, ya, tentu saja sekali lagi karena isim mausul, tentu dia membutuhkan silah mausul yang dimana anzala 'alaikal kitaba, ya, yang apa? Yang telah menurunkan kepada mereka Alkitab, ya, kepada mereka kitab, ya, tentu kita tahu, ya, kebetulan di sini apa? Silah mausulnya dalam hal ini adalah fiil, fa'il, dan juga ada maf'ul bihnya. Anzala tentu kita sudah pernah sering membahas bahwa dia adalah fiil madhi, kata kerja yang lampau, mabni atas fathah di sana.
alaika tentu merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari ala yang merupakan huruf jar dan kaf di sini yang merupakan isim yang majrur ya, dia isim dhamir yang tentu saja mabni tetap sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Alaika syibhul jumlah tentu dia muta'alliq dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah anzala, sedangkan al-kitaba kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih. Tentu susunan jumlah ismiyah ini sudah sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya sehingga kita semakin paham. Sekali lagi, anzala fi'il madhi, alaika syibhul jumlah yang muta'alliq kepada fi'ilnya, sedangkan al-kitaba merupakan maf'ul bih ya, huwa dia alladzi anzala alaika yang dia telah menurunkan kepadamu al-kitaba. Al-kitab dalam hal ini adalah Al-Quran. Ya, kalau kita perhatikan maka anzala sekali lagi ini merupakan fi'il madhi dan kita sudah pernah membahasnya di beberapa ayat, dalam hal ini di surat Al-Baqarah yang sudah pernah kita bahas ya. Silakan direview kembali di ayat-ayat yang sudah kita bahas ini. Dan berikutnya ya, tadi alladzi anzala alaikal kitaba ya, dialah ya, huwallazi anzala alaikal kitaba, dialah yang menurunkan Alkitab. Berikutnya minhu ayatum muhkamatun ya, di antara isinya, minhu di antaranya, di antara dari Alkitab tersebut ya, ayatun ayat-ayat, muhkamatun yang muhkamat ya. Kalau kita perhatikan ini konstruksi kalimat yang dibentuk adalah ini adalah jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim ya, sejatinya seperti itu, dengan polanya di mana dia didahului oleh syibhul jumlah. Dalam hal ini susunan jar majrur yaitu minhu. Nah, kalau kita ingat ketika ada jumlah ismiyah yang diawali dengan syibhul jumlah, maka kita akan mengingat sebagai fenomena khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya, begitu ya. Jadi kita ingat kembali nih pelajaran ataupun pembahasan yang sudah kita ingat. Ketika ada jumlah ismiyah didahului dengan syibhul jumlah, apakah itu susunan jar majrur ataupun merupakan dzaraf, kata keterangan, baik kata keterangan waktu maupun tempat, maka kita akan menemui keadaan khabar muqaddam dan juga mubtada muakhar ya, minhu di antaranya ya, maksudnya di antara isi dari Alkitab itu ya. Sekali lagi ini adalah susunan jar majrur, dia muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Tadi yang kita sampaikan, khobar muqaddam, khobar yang posisinya diawalkan, atau sekali lagi kita juga sampaikan bahwa karena kita masih dalam pembahasan nahwu shorof dasar, maka kita katakan minhu itulah sebagai khobar muqaddam. Berikutnya ketika ada khobar muqaddam tentu ada mubtada muakhar, dan mubtada muakhar salah satu cirinya adalah dia nakiroh. Maka di sini ayatun ya, nakiroh dia ayatun, ada dhammatain ya, karena dia adalah mubtada tentu dia masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, tanda rofanya adalah dhammah, kebetulan dhammatain ya. Dan di sini ada ayatun artinya ayat-ayat ya, dia jamak ya, dia banyak sehingga diterjemahkan ayat-ayat. Sekali lagi dia sebagai mubtada muakhar. Lalu bagaimana kedudukan dengan muhkamatun ya? Muhkamatun yang artinya muhkamat ya. Muhkamatun kenapa kemudian polanya sama ya? Kebetulan dia juga sama-sama marfu, tanda rofaknya di situ adalah dhammah, dhammahnya adalah dhammatain ya, sama-sama dhammatain. Kebetulan juga polanya sama di sini ya. Apa polanya jamak muannats salim di sini ayatun ya, maka di sini kita bisa katakan
kita sedang berbicara ya, polanya sama persis nih ya, sama-sama nakiro, sama-sama kemudian ada dhamah di bagian akhirnya menunjukkan dia sama-sama rofa ya, sama-sama marfu, tanda rofanya adalah dhamah, maka kita sedang berbicara tentang sifat mausuf atau naat man'ut ya. Sehingga muhkamatun ya, ayat-ayat yang muhkamatun itu dimaknai sebagai sifat atau naat dari ayatun ya. Jadi ayatnya itu bersifat muhkamat. Nah, tentu ada penjelasan apa itu muhkamatun ya. Di sini dilanjutkan dengan jumlah berikutnya, hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat ya. Kita perhatikan yang hunna ummul kitabi, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi muhkamatun itu pokok-pokok isi dari Al-Quran ya. Tetapi karena kita sedang membahas supaya lebih mempermudah, tambah lagi ada jumlah maktufahnya ya. Ya, di sini wa ukharu mutasyabihatun ya, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi muhkamatun itu adalah hunna ummul kitabi ya. Di sini hunna ummul kitabi itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an ya. Tentu kita juga tahu bahwa ini merupakan ya, hunna ummul kitabi ini merupakan jumlah ismiyah juga, di mana hunna merupakan isim dhamir, dhamirnya dhamir munfasil yang terpisah ya. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada ya, mahalnya saja. Kenapa? Karena dia adalah isim yang mabni ya, isim dhamir itu mabni. Sehingga hunna fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena sebagai mubtada. Nah, kalau ada mubtada tentu ada khobar, maka kita bisa katakan ummu ini adalah khobar ya, ini adalah khobar sehingga dia masuk marfu'atul asma ya. Dan al-kitabi ya merupakan mudhofun ilaih ya, karena ummu sebagai mudhof, al-kitabi sebagai mudhofun ilaih. Dan hunna ummul kitabi itulah pokok-pokok isi Al-Quran itu sebagai sifatnya ya, sifatnya ayatun. Jadi sifatnya ayatun itu tadi muhkamatun, sifatnya ayatun adalah pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang berisi pokok-pokok isi Al-Quran ya, si ayatun itu. Berikutnya wa ukharu mutasyabihatun, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat ya. Di sini tentu sekali lagi ada wawu athof ya, sebagai di sini menunjukkan bahwa berikutnya ya maktuf ya, ukharu mutasyabihat ya, ayatum muhkamat ya. Jadi ini apa, wa ukharu mutasyabihatun ini maktuf ala ayatun muhkamatun. Jadi ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Jadi sama ketika ini karena jumlah ya maktufah, maka kita bisa mengi'rabnya sama seperti ayatun muhkamatun. Ingat ya, kita sedang berbicara tentang apa? Awalnya jumlah ismiyah. Nah, kebetulan ayatun muhkamatun ini berkedudukan apa awalnya sebagai mubtada muakhar ya, posisinya seperti itu, dan kita menerjemahkannya karena ini adalah maktuf ala ayatun muhkamatun, maka sama seperti itu.